bonyok kan kamu tadi ngomongnya. Makanya untungnya anaknya udah kabur duluan beserta kemarin itu awal itu katanya 5 orang. Yang ini kemarin itu terakhir katanya yang tokeknya ngomong sendiri itu katanya 4 orang. Terus bahkan ya tokeknya marah mau balik memfitnah saya apa segitu. Kamu juga ke Taiwan, pokoknya mau coba mengintimidasi lah gitu loh istilahnya. Saya nggak takut, dong saya di sini juga resmi kok. Ngapain kamu ngancam saya? Saya bilang. Mungkin tokeknya rada takut juga gitu loh, takutnya karena saya ternyata bersuara dibandingkan yang lain-lainnya gitu loh. Sekarang takut pun nggak ada gunanya, nyatanya anakmu sekarang hilang gitu aja wes. Iya betul. Tapi saya yakin ini anak survive lah gitu, maksudnya ini anak mungkin sembunyi di suatu tempat yang mungkin nanti dia akan menghubungi saya. Ya saya yakin gitu loh, Cik. Satu hal. Saya coba cari sana sini, cari info. Saya coba untuk menggali info siapa yang ada di sana. Saya terus cari, sekarang terus saya cari. Oke. Intinya adalah sekarang anak itu udah kabur dan kamu minta paspornya, ya udah kirim aja. Oke kali itu. Boleh ya, Cik, ya itu boleh. nggak ada masalah ya, betul ya. Boleh, karena aku tadi kan sudah bilang, saya kira anakmu itu masih sama tokek tadi, terus paspor dikirim ke kamu, kan nggak mungkin, nggak lucu gitu loh. Kalau kamu dari awal bilang kabur, selesai gitu loh. Maksud saya adalah selesai. Saya nggak akan panjang kali lebar sampai 30 menit gitu loh. Ininya udah bener apa yang kamu lakukan. Terus apa lagi pertanyaannya? Udah, Ci, itu aja. Saya nggak ini sih, soalnya nanti kalaupun saya mau minta bantuan ya mau kemana, sekarang mau lapor ya kelapor kemana, saya juga. Karena anakmu nggak ada, mau lapor kemana? Kalau anakmu survive, kalau anakmu selamat nggak apa-apa. Posisi dia kabur, kena polisi, dia udah di penjara, nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Kalau di Malaysia itu tidak bisa ngubungin siapapun. Kecuali salah satu temannya keluar dari penjara titip surat. Itu aja. Di Malaysia itu lebih, bisa dibilang lebih kejam ya. Lebih kejam loh. Karena cerita-cerita dari orang-orang yang di penjara Malaysia tuh miris banget. Di penjara Hong Kong itu bukan lebih baik ya, nggak ada orang di penjara lebih enak. Cuman di Hong Kong kan nggak ada penyiksaan secara mental dan brutal. Kalau di Malaysia itu sebagian penjara itu melakukan itu gitu loh. Betul. Ya makanya saya langkah saya untuk meminta ini dan saya minta untuk dipaketkan ke sini itu udah betul gitu kan ya. Menurut pendapat saya adalah benar. Tetapi bagaimana kamu bisa mencari anak kamu? Posisinya ada di luar dengan selamat atau dia ada di penjara saat ini? Kita nggak tahu. Betul, makanya saya juga mencari-cari info itu. Makanya saya nanti secara perlahan saya yakin betul ini anak pasti temen yang saya tahu dia bersama temannya satu tapi nggak. Kok tega sih anak cowok disuruh ke Malaysia padahal Malaysia tuh kejem banget loh. Saya sebelum kemarin udah nyuruhnya ke Brunei, Cik. Lah nyatanya dia ke Malaysia, Mbak. Kan kenyataannya itu ke Malaysia gitu loh. Kamu kan nyuruh ke Brunei, kamu bilang dia nggak kuat proses. Yang nawarin ke Malaysia itu teman saya ini, dan itu yang minta orang ada itu pernah kerja sama tokeknya tersebut gitu loh, Cik. Jadi lewat orang. Tapi kan tidak bisa mempertanggungjawabkan kan? Siapapun yang itu, tapi kenyataannya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa kamu pasrahkan pada dia, sementara dia tidak bisa bertanggung jawab? Sekenal apapun temanmu sama tokek tadi, kenyataannya anakmu tidak bisa terselamatkan kok. Ya bagaimana ya, Cik? Saya yang namanya info locker gimana sih? Kayak saat kita mau ke Taiwan aja juga kan kita cari-cari calling visa kan juga kayak gitu, Cik. Ya itulah, karena calling visa itulah kalian tuh maunya instan. Karena itu yang ada adalah siksaan. Maunya calling visa sih, nggak maunya proses sih. Bener nggak sih? Nggak juga gitu, Cik. Kalau ke Taiwan juga kan calling visa itu kan udah ada di. Mbak, sama itu selalu membandingkan dengan negara lain. Kita berbicara Malaysia, sayang. Katanya kan Malaysia juga kayak gitu, Cik, bisa melalui company ini, melalui seperti itu. Tapi kenyataan nih, sekarang kenyataan nih, apa? Anakmu disiksa, siapa yang bertanggung jawab, sayang? Iya, betul, makanya Saya nggak peduli dengan calling visa namanya apa. Pada kenyataannya anakmu disiksa nggak? Kalau disiksa secara fisik sih enggak ya, Cik.
maksudnya gini loh, dia itu ya diomelin, di kerjanya itu nggak sesuai jam kayak gitu loh, Cek. Berarti kan disiksa toh Mbak, secara tidak langsung tidak sesuai dengan perjanjian. Disiksa nggak sih? Tidak sesuai dengan perjanjian yang Lah iya disiksa nggak sih? Menurut sama disiksa nggak sih? Enggak. iya. Biasa aja. Kalau saya sih bukan, kalau saya sih melebihi dari apa yang Lihat, disiksa nggak sih? Disiksa nggak sih pertanyaan saya? Disiksa nggak sih anakmu? iya, Cek. Lah iya, siapa yang bertanggung jawab sekarang? Kan nggak lewat PT. Bener nggak sih? Kalau lewat PT anakmu tidak sesuai dengan perjanjian, kita telepon PT-nya. Kalau PT tidak bertanggung jawab, kita suruh sama Pak Menteri untuk menutup PT-nya. Kelar hidup PT. Tetapi sekarang dengan cara calling visa, apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa ngelakuin apapun. Benar atau salah apa yang saya sampaikan? Iya betul, Cek. Makanya saya bilang kan mau cari solusinya itu kemarin saya bilang, wah ini gimana kalau dokumen anak saya dikirimkan ke Taiwan aja. Kalau udah saya pegang kan saya sendiri suatu saat nih anak hubungin saya, berarti saya ini bisa paketkan, saya titipkan ke salah satu entah itu saudara saya atau yang ada di Malaysia yang kerja di company, saya bisa kirimkan ke sana untuk dikasihkan ini anak untuk pulang. Itu maksud saya ke situ, langkah saya mau ke situ gitu loh, Cik. Oke. Ya udah kayak gitu. Ada yang lain lagi? Enggak ada, Cik. Makasih ya, Cik. Ya, wes, hati-hati lain kali ya, jangan percaya dengan calling visa atau apapun namanya. Karena pada ujung-ujungnya kamu yang jadi korban dan kamu tidak bisa melakukan apapun. Betul. Uh-uh. Ya, Cik. Ya, jangan percaya sama calling visa ya. Ya. Oke. Ini yang siapa yang suka debat dengan saya mengatakan calling visa tanpa proses PT bisa dapat majikan, bisa proses dengan tokeknya, dengan ARC-nya, dengan permitnya, dengan visanya, terserah. Saya bukan promosi PT, tetapi karena adanya PT itu validasi dari pemerintah. Di mana setiap PT itu menaruh deposit 1,5 M atau 1,3 M atau 1,1 M. Kenapa? Karena itu jaminan kalau sampai PT tersebut tidak bertanggung jawab, maka pemerintah berhak memberhentikan izin dari PT tersebut. Sementara the calo of corot mengambil jalan tikungan, mungkin dia dulu itu mantan pekerja PT atau mantan agensi atau mantan, karena barisan para mantan itu biasanya sakit hati dan mereka membuka lowongan pekerjaan itu dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa kalian sadari. Jadi the calo of the corot itu selalu mengambil keuntungan sebesar-besarnya tetapi tidak melalui proses yang benar. Dan itu akan merepotkan seluruh dunia persilatan. Boleh ditentang. Singapura kemarin menentang saya. Singapura dengan nyata mengatakan tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Terserah, hak kalian. Tetapi di negara tersebut, jika sudah memiliki visa, sudah bisa bekerja, ya kalian punya asuransi di negara tersebut. Iya, kalian itu dilindungi oleh negara tersebut. Tetapi hadirnya negaramu dewe, negaramu dewe, itu nggak ada. Kenapa? Yang mengambil keuntungan secara totalitas itu the calo of the corot. The calo of the corot ini kalau mereka bisa cuci tangan. Kamu dapat kasus DE langsung kipat-kipat silite epet-epet ngalih. Karena the calo inilah yang bergerak mengambil keuntungan. Emangnya lewat calo kamu nggak bayar? Tetap bayar. Emangnya kamu lewat calo nggak bayar? Bayar. Giliran disiksa, cerita di media sosial, deplekitir. Apa yang bisa kalian katakan? Apa yang bisa kalian katakan? Nggak ada. Apa? Mau nuntut kemana? Jatuhnya nanti kalian melaporkan TPPO. Padahal dari awal sudah dikatakan jangan calling visa. The ngengkel dan the cerewet, the jepat of the ngamuk. Nek saya mengingatkan dikiranya saya itu iri. Iri apa ngaku orang DPT? Lha babana mlebu PT ku ya karepmu ora ya karepmu. Orang ngurus saya. Aku ora ruwet, aku ora rewel.
Aku ora rewel. Kowe mlebu PT ku ya ora masalah, kowe mlebu PT liya ya ora masalah. Kowe mlebu calo juga no problem. For me, for you, no I don't care. So that's why even you care me, I will care you. You know? You know understand what I mean? I don't care. I just ngingat nelek kowe kena, ora kena terserah. Hah? Seandainya kamu bisa, terserah. Karena itu apes tidak ada dalam kalender. Bener gak sih? Tidak ada masalah kalian mau seperti apa dan bagaimana. Leres napa mboten? Jika kamu tetap mengeker-eker saya, ya the way you go to eker me, I don't eker you. Understand me, understand you. You know me, I know you. What? What? You know, I know. Don't care, my care. What? You nesu me, I nesu you. For what? You know? Terserah. Mau ngapain? Bukan salah saya. Halo? Halo.